Halo, halo. Sorry ya. Kayaknya tadi kejeda. Kejeda tadi ya, mohon maaf ya. Jadi apa? Kepotong tadi. Oke, selamat malam yang baru join. Jadi ini selamat datang di live saya, IGI Dwinda Yuliasi. Sebenarnya saya co-ownernya dari Jalan Bareng Indah. Nah, malam ini kita akan bahas Rusia. Tadi udah ada prolognya ya, bahwa untuk ke Rusia itu nggak sesusah, nggak serumit yang dibayangkan. Jadi pengurusan visanya relatif lebih mudah daripada Schengen. Jadi tidak perlu ada rekening koran, nggak perlu datang ke kedutaan, nggak perlu ada KK, KTP, nggak perlu. Hanya invitation letter, itu pun saya sebagai penyelenggara yang akan menyediakan semuanya. Tinggal duduk manis, ngajuin, ngirim ke saya hanya paspor sama data biodata seperti biasa saja, kami yang akan urus. Nah, saya tadi ceritakan di awal bahwa saya di Rusia ada teman di Moskow, dia yang banyak membantu Jalan Bareng Indah selama di sana, dan mostly semua peserta happy dengan ibu satu ini. Kita coba ya hubungin ya, Mbak Susan namanya. Sebentar ya, kita coba. Halo Adrian. Halo Mbak Nas, join kita. Halo Mbak. Ya ampun. Apa kabar? Dari baik. Ya ampun, Mbak. Kamu cantik sekali. Baru mandi mau ketemu Mbak Indah. Aku pakai kaos Rusia loh sebenarnya. Oh, pakai kaos Rusia ya? Pakai kaos Rusia. Coba kasih lihat dong kaosnya. Ini desainnya JBI loh. Ini desainnya JBI. Oh iya yang ya. Ya, yang kita Rusia JBI. Iya. Gimana Mbak kabarnya COVID? Mohon maaf ya Mbak ya, aku bukannya apatis ya sama COVID, tapi terus terang aku memang menjauhi berita-berita tentang COVID. Iya, Aku tuh pada stres ya. seperti merusak apa ya? Pikiran aku gitu loh. Yang penting sih aku cukup tahu, oke, ada virus, pemerintah udah nyaranin begitu, aku manut loh Mbak. Sampai hari ini aku nggak kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja. Mbak mungkin bisa ngeliat lah postingan Facebook saya isinya kue semua. Iya, jadi pada jago buat buat kue ya. Gara-gara di rumah saja jadinya. Halo Mbak Sabina. Iya itu kita. Cantik. Ya si cantik itu keren, dia kan YouTuber. Aku banyak belajar dari dia tuh Mbak. Iya, canggih banget deh. Jadi YouTuber, tapi emang berat jadi YouTuber ya Mbak Sabina ya. Aduh, gimana Mbak? Gimana Rusia kabarnya? Rusia hari ini udara cerah, jadi udah seperti di Jakarta, panas malah ya. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat hujan terus gitu, tapi sekarang ini udara cukup bagus dan orang-orang sekarang malah banyak keluar ya. Mereka pada piknik gitu. Kebetulan di rumah kan deket hutan, jadi orang banyak banget yang piknik gitu, kayak barbecue gitu ya, saslik kalau orang sini bilang sih gitu. Saslik, aku kangen makan saslik. Iya, makan saslik yang di Ismailova ya. Ya, betul. Iya tuh, enak yang di Ismailova sasliknya, apalagi yang salmon ya. Belum dibuka ya Pak karantinanya? Belum, di Ismailova belum belum dibuka. Cuma kata temenku, beberapa temenku yang kebetulan punya toko di sini, mulai besok itu, mulai tanggal berapa ya, 7 ya kemarin ya, udah mulai buka toko ya. Lila siapa ini
itu Ismailova udah buka? Ya belum Ismailova, tapi kalau dibuka pun kayak jarak gitu, jadi nggak bisa masuk. Inilah bos. Привет. Itu si Om. Papa, sini dulu Pak. Papa, привет. 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 Ini suaminya Mbak Susan ya, itu Mbak. Jadi Mbak Susan ini menikah dengan Om Vladimir. Makanya Vladimir. oh. Mbak Susan dari tahun berapa Mbak masuk ke Moskow? Aku sebenarnya di Rusia itu tahun 99 ya, habis merit tahun 99 langsung ke sini tahun 99 September. Jadi waktu itu Rusia tuh nggak kayak sekarang gitu. Rusia tuh dulu itu lebih apa ya? Lebih Cool. sepi. Iya, lebih sepi, terus orang asing juga jarang gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi jalan suka diliatin gitu. Aduh, kita kayak bulenya lah. Diliatin. Gitu. Oke, jadi Ya. tahun 99 Mbak datang ke Moskow, sudah bisa bahasa Rusia waktu itu Mbak? Belum, waktu itu belum bisa bahasa Rusia Mbak. Orang pertama kali datang ke Rusia aja cuman bisa ngomong spasiba, terus patom itu nanti patom gitu, patom ya gitu. Terus tapi ya lama-lama akhirnya belajar bahasa Rusia. Tapi sih sebenarnya di Jakarta udah ambil kursus bahasa Rusia, tapi waktu itu cuma ambil kursus yang dasar ya gitu. Terus habis ngambil kursus itu merit ke sini, terus ya itu belajar apa sih dari mertua, misalnya dari kakak ipar. Tapi kebetulan atau ada beasiswa, di mana di beasiswa itu bisa gratis lah kuliah gitu. Ya udah, akhirnya karena kuliah itu mau nggak mau ya jadinya terpaksa harus belajar gitu. Oke. Bahasa Rusia gitu, kira-kira gitulah Mbak. Ya kuliah di sini ya lumayan sih, jungkir balik juga karena bahasanya susah ya. Aku cuma bisanya spasiba Mbak, sama nol itu kan sama kan nol. Ya lu tibia. Nyet ya. Ya. Kalau aku cinta kamu ya lu tibia. Nah itu panjang ya, susah ya. Gitu, jadi ya nggak ada modulasinya. Ada yang nanya nih, nggak ada modulasinya. Aku udah ngerti modulasinya gimana ini. Ini perdana Cak, ini juga masih keder. Modulasi. Nggak tahu, aku mungkin nggak jelas. Orang kita mungkin nggak jelas mungkin ya. Iya, maklumlah ini kita emak-emak yang di rumah nggak bisa kemana-mana ya begini. Tapi salut, oh ya, Mbak Susan ini yang membantu Jalan Bareng Indah selama ada di Rusia. Jadi kita kemarin, kita udah beberapa kali ya Mbak ya pergi bareng. Ya, dan terakhir kemarin kita ke Murmansk juga. Jadi kita ke Moskow, ke Saint Petersburg, sama ke Murmansk untuk berburu. Dan alhamdulillah di Murmansk dapat aurora. Betul sekali. Mbak, tadi sebelum invite Mbak Susan, aku sempat sharing pertama kali aku ke Rusia seperti apa. Terus juga proses pengurusan visanya yang nggak susah. Jadi relatif gampang lah dibandingkan Schengen gitu. Mungkin Mbak Susan bisa share ya mungkin mengenai apa ya, makanan Mbak, makanan yang mungkin kalau Indonesia kan mayoritas Muslim, jadi untuk makanan gimana sih di Rusia gitu, apakah bisa masuk gitu?
Sebenarnya untuk makanan di Rusia, sebenarnya Rusia sendiri itu kan cukup besar ya negaranya. Jadi sebelum pecah itu salah satunya adalah Uzbekistan yang Muslim ya, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan itu semuanya kan negara Muslim. Oke. Jadi sebenarnya di Moskow sendiri ya, itu sebenarnya banyak sekali restoran-restoran halal ya. Biasanya restoran halal itu adalah restoran yang Uzbekistan gitu. Jadi semuanya itu mereka nggak masak pork ya gitu. Dan sebenarnya nggak terlalu susah juga sih mencari makanan halal di sini. Ya, Ambil aja, cari aja yang Chayhana, yang makanan Uzbekistan itu pastinya halal. Uzbek ya, pasti ya. Kalau Uzbek pasti termasuk yang kebab-kebab itu ya Mbak ya? Ya, kebab-kebab itu rata-rata semuanya kan berbahan kambing atau ayam ya, kambing, ayam, sapi. Karena kan mereka juga nggak makan yang nggak halal. Tapi memang sih kalau kita mau tahu tentang dapur Rusia, sebenarnya dapur Rusia itu lebih banyak campuran, misalnya kayak pelmeni ya. Pelmeni itu kan kayak dampingnya orang Rusia. Itu yang benernya itu pelmeni campurannya pork sama daging sapi gitu. Terus kayak misalnya shashlik itu sebenarnya juga nggak cuma daging kambing, tapi juga ada porknya juga. Jadi ya, tapi kan kadang-kadang sebenarnya shashlik itu sendiri berasalnya tuh dari Kafkas ya, maksudnya dari daerah selatan sana. Jadi kambing biasanya gitu sih. Tapi di sini di sini sendiri orang Rusia banyak yang buatnya dari pork. Jadi ya kita harus pintar-pintar aja sih untuk makanan di sini. Kira-kira ya memang harus nanya. Orang sini bilang sih kalau isinya apa dia pasti akan jujur gitu, nggak ditutup-tutupin lah gitu. Nggak ditutupin ya? Enggak. Gitu. Jadi sebenarnya sih nggak usah khawatir ya tentang makanan gitu. Di sini apalagi di sini masyarakat muslimnya sudah banyak ya, dan orang udah mulai bisa memilah gitu loh makanan yang halal yang seperti apa, yang gimana. Itu sekarang restoran udah banyak di sini. Walaupun mungkin untuk label halal kan sekarang kan kalau teman-teman itu selalu nanya, Indah cariin dong yang ada label halalnya. Itu kan susah ya carinya ya Mbak ya? Ya, tapi ada beberapa restoran, misalnya Mbak tahu nggak yang di hotel kita kemarin itu ada kafe, ada tulisan halal. Yang di belakang hotel kan ada beberapa kafe. Di situ ada kafe yang ada tulisan halal. Yang di display logo ya? Nah, itu ada. Gitu. Jadi ada restoran-restoran yang memang mencantumkan halal, ada juga. Oke. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya. Artinya kan ada kekhawatiran nih makanannya nggak halal gimana. Memang kita saranin bawa makanan dari Indonesia Mbak. Tapi kan kita pengen sebenarnya itu kuliner di Rusia. Cuman kan ada kekhawatiran, wah ini jangan-jangan nggak halal gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap aman ya makanan. Jadi kita pinter-pinter kita lah memilih-milih. Memang jadi pilihannya nggak banyak karena kan kita pilihannya nggak banyak. Kan mayoritas Muslim ya Pak ya. Nggak seperti kalau saya pergi ke Iran yang memang. Kalau Iran enak, mantep. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau makanan halal semua. Itu. Ya, thank you. Mantap katanya Mbak. Kalau hotel Mbak, hotel itu kan memang kalau jalan sama open trip kan macam-macam ya Mbak ya. Ada yang mungkin hotel, ada yang hotel bintang 3. Kebetulan kalau dengan saya kan bintang 3, bintang 4. Sebenarnya kalau mau pergi sendiri, pilihannya banyak nggak sih Mbak untuk hotel ini? Sebenarnya kalau mau pergi sendiri, pilihannya cukup banyak ya sebenarnya. Kalau di Rusia sendiri begitu kan, hotel ada bintang 2, bintang 3, ataupun misalnya hostel. Memang kalau hostel itu biasanya dia lebih ke center sih, hostel-hostel seperti di Arbak misalnya tuh banyak sekali hostel di sana gitu. Jadi sekarang ya tinggal pilihan dari ini aja teman-teman gitu. Kalau misalnya mau milih yang hotel bintang 3,
ya yang paling enak sih memang kalau saya ya mikirnya sih di daerah Ismailova itu Mbak, karena di belakangnya persis pasar Ismailova, kan orang Indonesia tahu sendiri belanja nomor 1 harus ada oleh-oleh. Gitu. Betul. Iya. Betul. Memang sih, jadi memang hotel berbintang pun juga harganya miring ya Mbak ya untuk Rusia ya. Ya, untuk Rusia nggak terlalu mahal sih kalau aku bilang, kalau dibandingkan dengan negara lain Eropa ya. Kalau di Eropa lain hotel itu ya lumayan lah gitu. Sedangkan di sini hotel bintang 3 pun udah cukup, udah bagus sih kamarnya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya banyak pilihan sih Mbak, apalagi kayak sekarang gini kan ada Booking.com, ada Airbnb, ada macam-macam ya. Itu kan teman-teman bisa milih gitu, kira-kira misalnya mau jalan sendiri ya bisa milih gitu apa yang kira-kira cocok di kantong gitu. Betul. Tapi sebenarnya hostel pun juga banyak yang bagus juga sih Mbak, hostel di center. Ya itu semua tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya memang inginnya hostel, banyak hostel-hostel yang di center. Jadi kalau misalnya nggak ada kendaraan ya mereka bisa jalan sendiri. Misalnya kayak di Arbat ya hotelnya. Nah, Arbat itu kan dari Kremlin bisa jalan kaki gitu. Jadi bisa ngambil hotel yang di daerah Arbat. Gitu. Oke. Kira-kira gitu. Kalau kalau kayak di Eropa kan banyak ya Mbak yang kita itu bisa tinggal nebeng ke local people, jadi kita bisa ke orang. Kalau di Rusia sendiri memungkinkan nggak sih Mbak untuk tinggal di penduduk? Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya itu bisa aja tinggal di local people. Cuman masalahnya itu sekarang tergantung dari visa ya, karena kedutaan di Rusia itu yang di Jakarta akan memberikan visa seperti ada syarat-syaratnya, misalnya pembayaran hotel gitu. Kecuali kalau misalnya yang lokal hotel, misalnya seperti suamiku memberi undangan, itu bisa. Jadi suamiku harus mengurus surat di namanya VMS di imigrasinya gitu, dia harus kayak bikin surat undangan ya kan, surat undangannya itu yang asli harus dikirim ke Jakarta, nanti orang tersebut baru akan meng-apply ke kedutaan Rusia yang di Jakarta, itu bisa gitu. Tapi memang agak ribet sih kalau aku bilang, karena kan dari sininya harus ngurus dulu undangannya, surat undangannya, bisa aja. Surat undangan itu tidak serta-merta misalkan Om Vladimir bikin surat undangan terus dikirim ke saya gitu, atau harus tercatat dulu di sana? Si Omnya dulu harus ke kantor imigrasi untuk apply. Ya gitu. Jadi dia ke imigrasi, ke VMS sana, dia apply namanya siapa gitu. Nah, nanti nggak langsung dapat Mbak, nunggu di jawabannya gitu, misalnya berapa hari kita baru ambil lagi itu surat gitu. Jadi nggak di sini ini semua prosesnya di Rusia itu semuanya birokrasi gitu, nggak ada yang saknyep sadep gitu loh. Langsung minta langsung dapat. Di sini kayak gitu lah, aduh, bikin surat aja harus nunggu, oke besok datang lagi ya, oke besok datang lagi, oke. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalaupun nggak ada kita tempat penginapan di local people, harga hostelnya pun masih murah ya Mbak ya? Murah. Masih ada dalam 150 rupiah. Kalau 100.000, nggak nyampe 500 ya? Nggak sampai 500 rupiah. Ya betul. Jadi ya itu kembali lagi ya. Makanya kadang-kadang semua itu kan tergantung dari pemberian visa sih ya. Kalau misalnya pemberian visanya nggak pakai syarat-syarat segala macam, mungkin simple aja gitu. Cuma kedutaan Rusia itu di Jakarta ya, yang aku tahu bahwa kalau mengajukan visa itu harus ada bukti pembayaran hotel lunas gitu. Betul. Itu yang jadi kendala. Saya penyelenggara trip itu susahnya ketika mendapatkan invoice-nya. Oke, sudah saya lakukan pembayaran. Saya seringkali kan ngerepotin Mbak Susan, tolong dong teleponin hotelnya, ini aku udah bayar kok belum dikasih. Karena memang nggak serta-merta gitu loh. Itu yang itu juga kayak tempo hari misalnya Mbak minta invoice-nya dari hotel, saya ke hotel, nanti hotelnya
tanya gitu, itu dia beli bookingnya langsung atau lewat apa gitu. Jadi si hotelnya itu juga nunggu, misalnya lewat Booking.com. Nah, itu dia harus nunggu dulu surat dari Booking.com baru dia bisa ngeluarin surat gitu. Jadi kayaknya memang semuanya di sini semuanya serba prosedur ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang yang nggak tahu tentang situasi di Rusia seperti apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi pinter. betul. Jadi pinter. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut deh ke Rusia, bener. Saya bukannya promosi trip saya, enggak. Saya dari awal sudah sampaikan, bisa ikut saya, bisa ikut open trip lain, bisa jalan sendiri. Ya. Tapi paling enak sama Mbak Indah tripnya, karena Mbak Indahnya itu care banget loh. Bener serius, kalau ikut Mbak Indah itu ada snacknya. Saya sampai bingung, Mbak ini apa nih Mbak? Ini snack, kan snack. Itu snacknya juga enak-enak gitu loh. Jadi misalnya gini, tahu di bis Mbak Indahnya tuh repot gitu, bagi-bagiin paket gitu, paket ternyata dalamnya makanan ya, dibagi satu-satu saja. Apaan ini Mbak? Ini snack, wow. Terharu Dan loh. setiap hari dapat snack. Enggak serius. Soalnya aku langsung ya ampun gitu kan. Bener-bener dipikirin, Mbak Indah tuh semuanya dipikirin, sampai sekecil-kecilnya juga dipikirin gitu, sampai foto juga gitu ya. Aku mikirnya simpel. Salut. Kadang kan kalau sore teman-teman habis misalkan dari Saricino, dari mana gitu ya, habis dari tempat wisata kan balik ke mobil tuh kita kan lari-lari gitu kan. Iya. Selalu aku merasa ada yang kurang ini, kayaknya mereka lapar. Sebenarnya jujur ya, waktu itu pengalaman waktu pergi dengan, inget Mas Adenta Mbak? Oh iya Mas Adenta ya. Dia itu Doyan makan. Doyan makan. Dalam setiap perjalanannya itu bertanya ke saya nih selalu, karena kan duduknya di belakang deket saya, dia selalu nanya, Mbak Indah masih jauh nggak? Kenapa Mas? Mau tidur dulu. Tuh, tidur. Bangun tidur dia nanya, Mbak Indah ada makanan nggak? Dari situ, jadi aku mikir, untung sudah ada, memang aku persiapkan snack gitu loh dari trip yang pertama. Tapi kan dari trip pertama juga kayaknya Mbak Ini juga udah mulai nyiapin ya, maksudnya ada sesuatu gitu, entah itu ada sesuatu, entah itu apa gitu ya. Iya, aku sudah nyiapin sih Mbak, karena sebenarnya kan aku buka open trip itu kan karena pernah kecewa ikut trip orang lain gitu loh Mbak. Aku nggak mau seperti itu. Aku belajar banyak lah, maksudnya ekspektasiku sebagai peserta aku pindahkan ketika aku menjadi penyelenggara. Makanya aku berusaha memberikan sesuatu yang walaupun kecil gitu ya, tapi ada gitu. Jadi dan itu juga diingat gitu loh sama teman-teman. Iya. Hilang tiba-tiba. Jadi ya, biasa lah, namanya juga gretong Mbak. Iya deh. Namanya juga gretong. Betul. Ya. Yang paling seru kemarin dong aku bawa cuanki, inget? Ya ampun, iya cuanki. Enak bener, dingin-dingin makan cuanki. Ya, dan itu aku bagikannya kan pas di Saint Petersburg gitu. Jadi aku mikir, itu di Indonesia tuh aku mikir sama mas-mas aku nanya bawain apa, ya aku masak kue lagi. Kata Mas pop mie aja, nggak mau, itu kan udah biasa gitu loh. Terus ya itu akhirnya browsing apa sih, oh cuanki, ya udahlah. Ternyata semua pada seneng. Iya, itu ngebantu banget Mbak, karena pada saat itu kan dingin ya, udara dingin gitu kan, tetap aja kita lidah Indonesia tetap nyari makanan Indonesia gitu. Oke lah, makanan di Eropa itu paling berapa hari sih kita bisa ikut makan kan. Selanjutnya tetap aja kan nyari masakan Indonesia gitu. Cuanki enak juga bagiinnya di Saint Peter setelah 4 hari di Rusia gitu. Setelah 4 hari di Rusia pasti kangen masakan Indonesia. Sampai Mas bilang itu, udah bagiin di sini aja. Itu kan 1 koper penuh aku tuh Mbak. Isinya di naik san, turun lagi, geret-geret koper, suhu 2 derajat. Perjuangan. Aduh, tapi happy, maksudnya ada kepuasan tersendiri sih Mbak buat saya ya Mbak ya, ketika peserta bisa bilang sih thank you Mbak, bukan karena kebaikan hati, tapi karena kok kepikir gitu loh bawa makanan ini dari Indonesia gitu loh. Jadi
ya menyenangkan sih Mbak jadinya gitu. Ya udah gitu makanannya di sini nggak ada pula. Iya. Makanannya kan nggak ada pula, jadi sesuatu banget gitu. Tapi terakhir aku bagiinnya tahu nggak apa Mbak? Terakhir kali aku bagiinnya apa Mbak? Susan sama aku ke Murmang yang berangkat ke Indonesia bawain apa? 7 days bread-nya itu Rusia. Iya. 7 days aku beli itu di mall, aku beli, tapi ya cukup mengenyangkan karena kan harus menunggu pesawat yang malam kan. Jadi ya membantu lah. Gitu. Membantu juga ya ampun. Iya. Ya, pokoknya seru lah. Tapi Mbak Ina yang aku sangat seru itu yang waktu kita dapat Aurora loh. Itu yang bener-bener aku wow. Karena jujur aja Mbak, waktu Aurora itu aku sebenarnya agak-agak hopeless karena kayaknya nggak mungkin deh, feelingku kayaknya nggak mungkin deh dapet Aurora gitu. Aku udah bawa beberapa grup dan alhamdulillah semuanya dapet Aurora gitu. Jadi kayak punya beban gitu loh Mbak, nanti kalau Mbak Ina nggak dapet Aurora gimana gitu. Dan aku udah hopeless, apalagi hari pertama itu kan kita nggak dapet sama sekali ya. Gitu, jadi aduh itu namanya baca doa sampai zikir terus. Alhamdulillah dikasih ya Auroranya ya. Satu banget gitu. Karena itu, banyak juga grup-grup yang ke Murmeng yang untuk hunting Aurora nggak dapet loh, maksudnya. Ya banyak yang susah Aurora kan. Kemarin kan aku juga bingung, yang barengan sama kita kan juga nggak dapet juga kan Mbak, itu dia. Cuman ya kembali sih ya keberuntungan ya. Iya, sesuai amal ibadah. Ini COVID nih di Jakarta aja pelakunya nggak standar ya. Sebenarnya standar sih dari pusat itu ya namanya PSBB gitu ya. Jadi yang terbatas gitu kan. Masuk Jakarta sekarang harus ada SIKM, surat izin keluar masuk. Tapi di lapangan pun sebenarnya nggak jalan. Di Rusia gimana Mbak suasananya sekarang? Sama juga Mbak. Jadi kalau kita naik metro kita tuh harus kayak punya namanya Propiska itu kayak apa sih, kayak register, tapi registernya itu bisa lewat internet. Jadi di situ ditulis dari jam berapa sampai jam berapa, tujuannya mau ngapain, kemana gitu. Jadi itu harus gitu. Misalnya kita mau bawa mobil, mau kemana, mau jauh dari, maksudnya bukan dari dekat sini ya, misalnya mau naik metro aja pun harus ada Propiska itu gitu. Tapi katanya sih nanti ini Rusia ini nggak jelas gitu karantinanya. Ada yang bilang karantinanya sampai tanggal 15 Juni. Tapi nanti ada yang bilang lagi sampai 9 Juni. Ada yang bilang lagi mungkin sampai akhir Juni. Jadi belum jelas gitu. Ketentuan karantinanya selesai sampai kapan tuh belum jelas gitu. Tetapi sekarang orang-orangnya juga udah pada keluar, pada jalan-jalan sendiri. Maksudnya tanpa pakai masker mereka udah kayak biasa aja gitu. Iya. Nggak terlalu apa ya, orang udah nggak begitu ini banget gitu. Santai aja gitu. Kayak kemarin kebetulan tuh ke rumah mertuaku gitu kan. Mertuaku kan tinggalnya dia nggak di Moskow, dia di luar Moskow ya. Tapi masih deket Moskow lah, 20 menitan gitu. Itu di daerahnya mertuaku tuh orang udah nggak ada yang pakai masker, udah kayak biasa aja gitu. Orang jalan aja ke pasar pun orang udah pada ya seperti normal gitu. Cuman kalau di Moskow sepertinya masih pada takut juga, pada pakai masker gitu. Jadi untuk saat ini kita juga nggak bisa kemana-mana juga Mbak, karena juga males ngurusin itunya, Propiskanya. Kalau ketangkep polisi kena denda kan. Berarti sekarang kalau misalkan naik metro Mbak udah nggak bisa lagi ya, nggak bebas kayak dulu ya? Bisa, tapi aku harus bikin Propiska register ya, yang aku bilang lewat internet itu, lewat site-nya pemerintah gitu. Bisa. Cuma kan males lah bikin kayak gitu, ribet. Iya sih. Ya, lagian juga nggak punya kepentingan gitu. Misalnya untuk yang orang kerja mau nggak mau dia dapat dari perusahaannya dong pastinya. Ya kan? Orang di sini masih ada orang kerja, misalnya kayak kantor pos masih buka, begitu Mbak. Supermarket masih buka, pasar masih buka, gitu. Cuman kalau seperti kantor-kantor yang lainnya masih tutup gitu.
ya 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 aku rasa sama sih ya di setiap negara sama juga seperti itu kali ya, nggak cuma di Rusia gitu. Iya. Cuman kalau ngeliat kan ya perkembangan COVID yang di Rusia itu drastis banget loh Mbak kayaknya Mbak. Jadi kan teman-teman saya itu meninggalkan Rusia itu tanggal 11 Maret. Itu masih aman-aman saja, kita di sana itu nggak pakai masker. Kalau kayak di Iran itu kan di sama turis itu mana diskriminasi gitu loh Mbak. Jadi pada diteriakin ini corona gitu loh. Kalau di Rusia kan enggak, kita aman gitu loh kemarin. Ya welcome banget ya. Welcome sama turis ini, tapi kok sekarang kok lonjakannya sangat kenceng ya itu ya Mbak ya. Iya betul, emang aku juga nggak ngerti juga ya, maksudnya kenapa begitu banyak gitu loh lonjakan dari COVID di Rusia, atau mungkin orang-orangnya yang terlalu cuek gitu kan, maksudnya ada beberapa yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Jadi kalau kata Om ada dua golongan percaya dan golongan tidak percaya. Gitu. Ya itu tadi kemungkinan mungkin karena nggak mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah ya, misalnya harus pakai masker, nggak pada pakai masker gitu. Soalnya juga ada temen si Om, teman suami yang dia nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba waktu dia ke supermarket dan dia kena gitu, dan mereka karantina mandiri, jadi nggak jadi ya sekarang pun ke supermarket juga harus pakai masker dan pakai sarung. Mbak, ada nggak sih Mbak dengan adanya COVID begini, orang yang ini kan Rusia kan dulu dari komunis menjadi demokrat ya. Jadi lebih maksudnya lebih ke ini ya, lebih percaya Tuhan gitu. Enggak, bukan. Maksudnya kan kalau dulu kan ya nggak punya uang tapi tetap kenyang gitu kan. Paham komunis kan? Ya. Gitu. Sebenarnya maksudnya bantuan gitu ya, bantuan dari pemerintah gitu ya. Ya, kebetulan memang di sini ada Mbak bantuan seperti itu. Kayak anakku Georgie itu, kalau anak di umur di bawah 14 tahun dapat 10.000 rubel. 10.000 rubel itu berapa ya? Ya. Sekitar $150 lah ya. 2 juta. Tapi cuma satu kali ya. Tapi cuma satu kali dapat ya Mbak. Cuma satu kali dapat. Itu. Tapi kalau si Nadia umurnya udah 19 tahun ya udah nggak bisa dapat. Terus lalu seperti iparku kan anaknya 3. Di sini kan kalau misalnya di Indonesia itu kalau anaknya 3 itu banyak dapat fasilitas. Ya, misalnya naik metro bisa gratis gitu. Terus nonton teater misalnya bisa dapat potongan, ya kan. Terus banyak begitu fasilitas kalau anaknya 3. Nah, anaknya 3 juga dapat itu Mbak, dapat beras gitu dari sekolah, dapat beras, dapat makaroni, dapat gula dari sekolahnya gitu. Jadi ngebantu orang-orang yang anak juga. Selain itu juga ada beberapa yang aku lihat dia kayak bikin membantu gitu ya, kayak restoran gitu, ngasih makanan itu juga ada itu. Peduli lah, kayak Mbak Indah juga lah peduli, mengadakan peduli ya, peduli kemarin ya. Ya, karena teman-teman nggak tahu itu teman-teman ya, awalnya sih dari teman-teman sih Mbak yang aktif untuk mendonasikan. Jadi saya hanya nyalurin aja sih Mbak. Ya, alhamdulillah itu pahalanya mudah-mudahan tidak akan putus, amin. Bener. Iya gitu ya. Kalau untuk bantuan sih di sini ada bantuan dari pemerintahnya ya. Yang aku tahu sih itu ya. Jadi dapat kayak yang dapat anaknya 3 dapat bantuan gula, pasta, makaroni, beras.
Terus yang anak umur di bawah 14 tahun bisa dapat 10.000 rubel gitu. Tapi kalau sekolah di sini kan udah libur nih Mbak, udah libur. Kalau di Indonesia gimana? Atau memang ini udah masa libur Mbak? Di Indonesia udah libur juga ya? Ini belum jelas, anakku aja masih ada tugas-tugas, makanya ini aku mau nanya gurunya. Ini kapan sih liburnya gitu? Kita nggak tahu agendanya. Ya, kalau di sini kita udah libur dari per 1 Juni udah libur, jadi udah nggak ada sekolah. Ya libur juga anak-anaknya juga di rumah, nggak kemana-mana juga. Iya. Kalau tempat wisata belum ada yang buka ya Mbak ya? Tempat wisata belum ada yang buka. Tapi misalnya kayak Kremlin itu ada temen aku yang udah ke Kremlin, terus aku tanya, kok bisa gitu ke Kremlin? Terus dia bilang bisa lah, tapi ya bikin surat itu, bikin registrasi namanya, yang kayak aku bilang itu, yang dari internet. Halo. Pingin nongol dia. Oh iya. Berarti sebenarnya kalau yang tempat-tempat wisata yang nggak perlu tiket masuk, bisa ya Mbak ya, di luar itu bisa ya? Bisa. Ya tapi itu harus ada registrasi ya. Ya ada surat, tapi untuk kepentingan apa dibatasin nggak ya? Kremlin sih udah buka ya. Kremlin udah buka. Udah ada beberapa yang di sana juga, tapi kalau museum masih tutup Mbak, kayak museum-museum tuh masih tutup. Ya karena kan kita ada yang pakai tiket itu pasti kan antrian ada ya. Jadiin kan. Tapi ya itu, jadi GUM juga belum buka kan, GUM belum buka. Iya buat teman-teman. Tapi nggak. Mungkin ya kalau Mbak Susan ngomong GUM itu mall yang tertua di Rusia, dan di situ ada es krimnya enak. Oh iya. Dan terkenal. Es krim yang dari dulu. Ya dari dulu. Jadi nih lagi musim panas begini Mbak, biasanya orang-orang di sini kalau ke GUM tuh harus nyobain makan es krimnya itu. Es krim GUM namanya. Ya. Dulu aku masih masih 25 rubel, terus 50 rubel, naik lagi, mulai naik jadi 100 rubel waktu World Cup kemarin. World Cup jadi 100 rubel, awalnya cuma 50 rubel Mbak. Sekarang berapa ya? Aku lupa, kemarin aku 100. 100 ya? 100 gitu. Jadi 1 rubel itu 225 rupiah, kisarannya sampai 235. Jadi kalau 100 rubel berarti 20 ribuan lah. Ya, jadi masih gitu. Nggak terlalu mahal sih ya teman-teman. Dibandingkan es krim di Indonesia kan bisa 40-50 ribu satu konnya itu. Dengan sama lo ya Mbak ya, aku nggak mau ngomong merek lah, tapi ada nggak di endorse soalnya. Nggak di endorse, aku nggak di endorse kok, jadi aku nggak mau ngomong merek gitu kan. Iya Mbak. Ya, jadi gitu. Tempat wisata belum buka sama sekali, jalanan juga udah mulai lancar. Kalau jalanan udah mulai banyak mobil. Kemarin kebetulan kan ke mertua ya, aku ngeliatin ke mertua udah biasa, udah seperti biasa. Mobil banyak, aktivitas gitu. Orang-orang juga udah, McDonald udah buka. McDonald udah buka gitu. Cuman kalau tempat wisata sih sepertinya masih belum ya. Cuman kemarin kenapa aku bisa tahu, karena temenku itu foto di Kremlin gitu. Terus aku tanya, loh kok bisa sih gitu. Ya iya, orang aku pakai surat gitu. Oh berarti bisa kalau kita pakai surat. Registrasi itu, Propiska itu namanya. Yang kita lewat site-nya pemerintah, ya itu nanti ditulis tanggal berapa, dari jam berapa ke jam berapa, tujuannya apa, itu harus ditulis gitu Mbak. Nah itu nanti biasanya di metro diperiksa sama polisi metro. Kalau kita masuk metro biasanya ditanyain gitu. Dia akan ngelihat gitu, nomor apa sih, kayak kan ada nomornya ya, nanti sama mereka dicek begitu. Jadi ya penerbangan internasional belum tahu ya Mbak kapan buka?
Penerbangan internasional katanya sih Juli, tapi belum jelas juga begitu. Kebetulan ada temanku dia harus balik ke Amerika, itu kedutaan Amerikanya sendiri menawarkan kepada warga Amerika yang ada di Rusia, kalau misalnya mau balik itu ada pesawat charter. Jadi ya gitu Mbak. Ya. Pakai charter. Kepulangan mandiri ya. Ya gitu, pakai pesawat charter. Tapi kalau bukan warga Amerika ya nggak bisa. Gitu. Ya, Temanku balik ke sana, maksudnya dari sini mau menghindar COVID, sampai sana kena kerusuhan. Kesian ya. Parah. Iya, jadi dia bilang, aduh katanya pengen buru-buru pulang ke Amerika karena menghindar dari COVID di Rusia, tapi sampai di sana ternyata kerusuhan dan ya gitu. Kemarin kan ini banget kan yang kerusuhan di sana gitu. Kira-kira teman-teman gitu. kalau yang mau nanya-nanya tentang Rusia boleh ya ditulis aja ya. ya. Monggo ditulis. Nama saya Susan, perkenalkan. Iya lupa tadi. Iya, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, monggo silakan. Mbak, itu ada Mas siapa? Sofyan. Mbak Susan kenal itu. Hello Mbak Susan. Oh iya, Mas Sofyan itu jago motret, Mbak. Oh, oke. Iya, halo Mas Sofyan. Aduh, dulu kita pernah satu grup. Aku yang bawa Mas Sofyan ya. Iya. Jago dia motretnya, Mbak. Oke. Dia nanya Om Vladimir apa kabar? Om Vladimir baik. Om Vladimir karena pasportnya kecuci, jadi nggak bisa juga kemana-mana. Mas Sofyan, jadi si Om Vladimir lupa itu paspor kecuci di mesin cuci, akhirnya pasportnya terpaksa harus buat lagi gitu. Dan ketika masukin paspor dan udah COVID, jadi ya udah gitu, nggak bisa kemana-mana dan sekarang di rumah saja baca buku. Oke, Mbak Susan, kita kan kemarin itu kan kalau selama ini kan perginya cuma Moskow, Saint Peter sama Murman ya. Mbak, bisa ceritain nggak Mbak? Ini soalnya kan teman-teman pada nanya yang Kazan. Oke, boleh cerita Kazan sendiri. Kazan. Ya, jadi Kazan itu bisa dikatakan kota Muslim ya, karena di sana ada masjid yang terbesar di sana, masjid di Kazan. Tetapi kalau kita ke Kazan itu harus pakai pesawat atau naik kereta. Sedangkan naik kereta cukup lama juga gitu. Misalnya kita berangkatnya jam berapa? Jam 5 sore sampai sana jam 4 pagi gitu. Ya, maksudnya tergantung sih mau ambil kereta yang gimana ya gitu, tapi rata-rata sekitar 11 sampai 8 jam gitulah kalau mau naik kereta. Tapi kalau naik pesawat itu 1 jam ke Kazan. Nah, Kazan sendiri selain masjid di sana juga ada kayak arbatnya gitu Mbak, kayak street arbatnya juga. Dan juga ada satu tempat namanya Bolgard itu agak keluar daripada di kota Kazan. Ya, kota Kazan. Nah, di situ katanya orang bilang Mekahnya gitu. Jadi situ ada masjid, Mbak. Ada masjid di Bolgard itu ada masjid, tapi kalau ke sana tuh dari Kazan tuh sekitar 1 jam. Jadi kalau PP 2 jam gitu. Sana ada masjid, ada peninggalan. Sebenarnya itu ada situs sejarah gitu. Sejarah pada tahun 1500-an ketika Tatar, ya kan, suku Tatar itu kan suku Islam yang masuk ke Rusia gitu. Jadi kalau kita lihat di situ ada situsnya, ada masjidnya bagus, terus ada makam kayak begitu-gitu, terus ya bagus sih sebenarnya begitu. Cuma ya memang kalau mau ke sana ke Kazannya harus beberapa hari lah gitu, karena 1 hari untuk kota Kazannya aja explore, 1 hari misalnya ke tempat itu, karena perjalanannya kan cukup jauh ya, 1 jaman gitu. Apalagi kalau naik kereta gitu. Itu badan benar. Oh iya, meretak.
Iya, meretek gitu. Ya kalau aku sih kalau mau ke Kazan itu aku saranin pakainya naik pesawat sih gitu. Aku udah ke Kazan, aku pernah naik pesawat juga, aku pernah naik kereta juga. Waktu itu aku naik keretanya yang tidur, Mbak. Jadi berangkat malam sampai Kazannya pagi gitu. Sampai Kazannya pagi. Terus di Kazan juga banyak yang di sana juga ada Kremlin gitu. Namanya Kremlin gitu ya. Kremlin Kazan itu juga bagus juga, kita ke sana gitu. Ada juga banyak deh tempat-tempat yang bisa didatengin gitu. Ya sekarang tergantung ini sih teman-teman gitu. Kalau memang mau ke Kazan ya terpaksa ke Rusianya harus lebih agak panjang lah gitu. Ya. Soalnya sayang kalau cuma 9 hari cuman istilahnya flashbacker ya. Kesini udah kesini cekrek gitu. Saya nggak jalannya. Sayang gitu. Minimal ya misalnya di Kazannya bisa 2 atau 3 hari gitu kan. Apalagi Saint Petersburg, Mbak. Sayang kan kalau nggak ke Saint Petersburg gitu karena kan cantik banget kotanya gitu. Sebenarnya banyak kota-kota lain di Rusia ya. Karena Rusia itu gede banget, luas banget gitu. Jadi apa ya namanya 1 bulan pun nggak cukup kalau yang mau ngiterin Rusia ya karena saking gedenya. Aku pun sebenarnya belum sampai Vladivostok, aku belum pernah sampai sana. Aku cuman paling jauh tuh ke Novosibir. Novosibir tuh yang di Siberia situ. Samara, terus Chelyabinsk, terus Sochi, ya kan, terus Kafkas, daerah Kafkas. Di bawah gitu. Ya, itu kan perbatasannya. Sochi dekat, ya. Jadi kalau Sochi itu Mbak dekat dengan nyebrangnya Turki, ya kan, dekat Bulgaria, dekat Georgia gitu. Jadi memang dia di tengah. Bagus juga loh Mbak Sochi. Sochi itu laut ya, gitu. Udah aku suka kemarin bulan Februari aku ke Sochi Mbak, ya ampun enak banget. Aku bilang itu tuh udaranya kayak di Itali gitu Mbak, jadi nggak dingin tapi juga nggak panas gitu, terus ada matahari, terus ada laut gitu kan, suka banget gitu. Ternyata ini juga ya, maksudnya kan itu mirip-mirip kayak di Turki juga sih kan, jadi nggak terlalu pas winter sih ya ke situ ya. Iya, Februari kemarin yang menarik dari Sochi itu gini Mbak, naik ke atas kita main ski di atas tuh saljunya tebel banget. Turun ke bawah cuma 3 jam 2 jam kita udah dapet panas gitu, jadi kayaknya seru banget gitu. Seru banget gitu. Itu salah satu kalau misalnya yang suka main ski sih aku saranin ya ke Sochinya pas bulan Januari Februari gitu, jadi bisa gitu. Salju turun di Rusia itu bulan apa sih Mbak? Nah itu Mbak, kadang-kadang lucu juga ya. Biasanya itu kan November harusnya udah turun salju, bulan November. Tapi kayak kemarin itu Desember belum turun malah. Januari baru turun. Jadi memang nggak jelas juga gitu. Yang benernya memang harus November, Desember, Januari. Februari tuh 4 bulan itu saljunya harusnya banyak. Bisa dikatakan tahun ini nggak sebanyak kayak tahun kemarin saljunya. Mbak lihat sendiri waktu kemarin Mbak datang ke sini, Moskow nggak begitu kan, tapi pas di Murmansk, segabruk. Ya saljunya. Ya tapi memang nggak terduga sih. Aku pulang Mbak hujan salju di Moskow. Iya betul, nggak bisa ditebak karena ya gitu, udaranya sekarang agak pemanasan global mungkin ya. Kalau jadinya gitu. Waktu yang terbaik untuk datang ke Rusia itu bulan apa Mbak? Sebenarnya gini, kalau menurut aku semuanya itu punya nuansa yang berbeda ya Mbak. Rusia itu mempunyai 4 musim, jadi dia nuansanya semua ini tuh berbeda kalau menurut aku ya. Kalau yang terbaik aku susah ngomongnya karena kalau yang terbaik karena aku suka autumn, jadi aku lebih suka bulan September karena semuanya kuning gitu. Tapi ada juga yang misalnya pas lagi bunga-bungaan, banyak tulip-tulip kayak kemarin tuh bulan Mei biasanya. Mulai ada tulip-tulip, banyak bunga-bunga tuh bulan Mei. Tapi kan ada juga yang aku pengen ngerasain panas mataharinya tuh sampai jam 10 malam ya, itu summer. Kayak sekarang ini
ya. Ini kita sekarang jam, ini jam, iya, ini jam berapa ya? Jam 9 malam tuh masih terang, Mbak. Ini udah masuk summer kan. Apalagi kalau misalnya kita ke Saint Petersburg itu white night-nya tuh sampai jam 2 masih terang gitu. Jadi gimana ya? Susah gitu loh mau dibilang yang kayak gimana, mau apa gitu. Kalau misalnya mau main salju ya bulan-bulan winter gitu. Jadi semuanya itu punya nuansa yang berbeda. Kalau aku pribadi karena aku suka autumn ya, aku suka September gitu. Gak tahu, aku suka aja gitu karena semuanya serba kuning, kayaknya romantis gitu. Tapi kayak kemarin juga bulan Mei bunga-bunga tulip kemarin bagus banget, Mbak. Sayang banget ya kita nggak bisa kemana-mana. Pas kebetulan deket rumah itu banyak ini, Mbak, taman-taman kecil gitu yang ditanemin tulip. Jadi keren banget ya. Bisa bayangin nggak sih, Mbak, kita ke Gorky Park tuh isinya bunga tulip kalau misalnya nggak ada COVID kayak gini. Gorky Park tuh saat sekarang ini enak banget gitu. Ya bunga-bungaan banyak ditanam di sana. Ya semua itu kembali lagi sih sama teman-teman maunya yang kayak gimana gitu. Kalau sukanya mau lihat salju ya winter kesininya gitu. Kira-kira begitu. Oke. Kalau untuk tahun ini kira-kira Rusia udah buka untuk tour nggak, Mbak? Nah, ya itu tahun ini aku nggak bisa nggak bisa ngasih jawaban karena kita sendiri juga masih ngeraba-raba ya. Ini aja kayak karantina ini aja ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 15, ada yang bilang sampai awal Juli gitu. Tapi yang pasti sih kita sangat berharap bahwa ini cepat berakhir dan normal lagi gitu ya. Mudah-mudahan lah bulan Agustus ya atau enggak Juli Agustus sudah mulai bagus ya, kita lihat situasinya gitu loh, karena nggak ada kepastian lah gitu loh, Mbak. Karena ini terus terang dari teman-teman yang Jalan Bareng Indah harusnya kan Juni ini ada trip, Mbak. Mereka masih tetap pengen pergi. Akhirnya aku bilang udahlah tahun depan aja yang aman gitu loh. Ya, kalau tahun depan pasti aman, mudah-mudahan aman. Walaupun jujur pengen sih Oktober ini ada juga sempat ke Rusia gitu, tapi ya nggak tahu lah ya. Nggak berani ambil resiko aku karena Rusia kan juga butuh visa, butuh proses gitu ya. Jadi ini sendiri kedutaannya juga belum tahu kan kapan buka. Kemarin sih dikasih tahu masih tutup kedutaan Rusia yang di Jakarta gitu. Jadi kita sendiri di sini juga belum pasti ya, masih ngeraba ya, belum, nantilah kalau ada titik terang pasti aku kabarin gitu. Soalnya aku juga kangen sih, Mbak, di rumah melulu kan seru gitu ya, bawa grup gitu ya. Iya, aku seneng nggak teriak ayo dong cepet atau ayo foto gitu, aduh, ayo foto keluarga. Foto keluarga. Kayak ini, Mbak. Aku beli ini loh. Iya, itu ada Matryoshka. Terus ini pertama kali ke Rusia aku beli ini, habis itu nggak beli lagi. Oh iya, itu lucu kok, itu Matryoshka. Ya. Karena ini ada ininya. Ya, itu berarti pelukis ya, itu original. Betul. Ada tanda tangan pelukisnya. Buat teman-teman yang mau ke Rusia, mau beli boneka Matryoshka, ini boneka Matryoshka, aku beli yang anaknya 5, jadi ada yang 5 set. Beli yang di belakangnya itu ada signature-nya, ada tanda tangannya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini memang handmade ya, handmade dan dibuatnya spesial, bukan mass product, bukan yang cat yang banyak gitu, enggak. Tapi ini spesial, jadi mungkin satu desain, satu ini aja, tapi memang harganya relatif lebih mahal. Karena dia buatnya juga nggak banyak. Betul. Namanya edisi ini limited edition. Iya. Cuman 1-2 paling cuman gitu. Ini beda, jadi nggak sederet yang warnanya sama. Ini modelnya beda, anaknya gitu. Jadi aku belinya yang beda-beda, bukan yang sederet sama. Itu kan pasti relatif lebih murah ya.
nggak unik. Ya. Ya itu sekarang kembali lagi sih sama ini ya, sama peserta temen-temen gitu mau yang gimana. Mungkin kalau untuk pribadi sih lebih bagus yang ya namanya itu kan untuk sendiri gitu. Iya Mbak, aku kalau oleh-oleh aku belinya yang 150 rubel Mbak. Lumayan juga kali kalau 100 biji. Ini waktu itu belinya 2.750 rubel gitu. Oh ya. Ya itu emang ya standar sih harganya. Iya. Halo Mbak Erna, tuh Mbak Susan itu dipanggil. Mbak Erna, kangen. Kangen Mbak, ya ampun. Makin cantik aja Mbak Erna Mbak inget Koko Hari yang dari Bandung? Ya, iya dong. Iya, itu ya. Koko ada di sini. Halo Koko. Halo Koko. Ada ini apa namanya? Katanya kangen Mbak Susan. Salam ya Pak. Iya Bapak kan? Koko. Salam, ya ampun aku ingat loh. Ingat nggak kita jalan itu loh yang di Gorkipat yang dekat sungai. Ya kalian meninggalkan kita. Jalannya cepat, sementara kan aku di belakang nungguin peserta yang paling terakhir. Aku giniin sama Koko Hari gini, kesana yuk, kesana. Ya kita langsung lari ke sana foto-fotonya yang banyak patung-patung. Halo Koko, kelihatan Mbak tulisannya? Iya. Iya, sehat terus Erna juga ya. Aku juga lama nggak ketemu Erna, Mbak Erna kan di Tulungagung. Oh, Tulungagung. Kita kan orang Rusia, iya dong. Kita orang Rusia. Si Koko orang Rusia dari Bandung. Jempol Mbak Erna. Ini background aku dari tadi ini video tentang Rusia loh Mbak. Ini personal. Jadi kalau jalan bareng Indah pasti dapat personal video. Jadi masing-masing peserta akan dapat video. Ya Mbak Susan ya. Kalau benar, satu orang satu. Ya, ada di YouTube Jalan Bareng Indah. Coba cari aja di situ. Здравствуйте, ya Moskwa. Neng Drabi. Salam buat Om Putin. Om Putin lagi di Kremlin. Iya, jadi kalau ikut JBI satu orang punya videonya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang dibikin eksklusif ya Mbak ya. Satu orang yang ini ya sesuai. Misalnya aku sih ngeliatnya gini. Kalau si A ini lagunya beda, si B lagunya beda. Mungkin disesuaikan dengan karakter ya Mbak ya. Betul. Jadi setiap orang punya videonya masing-masing. Sekarang dengar nggak Mbak? Ada suara nggak? Musik? Enggak ya? Enggak. Ini Jawa. Ini lagi backgroundnya Jawa tapi Rusia masih karantina Mbak. Aduh sedih banget. Katanya sih sampai tanggal 15 Juni, tapi ada yang bilang sampai 9 Juni. Nggak tahu mana yang benar, tapi orang-orangnya udah pada jalan, udah sering, maksudnya orangnya udah pada normal aja sih, keluar gitu, nggak pakai masker malah. Jadi sebenarnya bikin kayak gini nih, ini ya Mbak ya, mendadak ya tadi pagi ya Mbak ya? Ya, karena awalnya kan kita lagi aku sih udah lama Mbak punya rencana ini ya, kok hari ini yang dorong-dorong aku, ayo dong dah bikin. Aku belum pede, cuman tadi siang setelah ngobrol sama Mbak Susan, video call, udahlah kita bikin live yuk, pede-pedean aja gitu. Iya, cuman punya waktu 3 jam, makanya Mbak Susan 3 jam ready ya? Aduh, aku langsung mandi. Aku juga langsung keramas Mbak. Soalnya kalau COVID kan ya gitu, makanya dasar rombeng, bener gak sih? Nggak males gitu kan? Ya. Mbak itu pakai bahasa Rusia tuh Mbak. Iya, V-nya hari ini kamu ngapain di Moskow gitu. Nichiwon, tolka doma sijit. Nikuda. Bahasa Rusianya.
Iya, saya bilang nggak kemana-mana, cuma di rumah duduk aja. Aha. Kak Wasdila Nendrabi, Kak Wasdila. Mbak, ini kayaknya kita potong sebentar, nanti kita live lagi karena nggak tahu ini kok tiba-tiba ada reminding ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Bentar lagi saya akan live lagi, ada jeda.